2, 3, action. Yo, gue Okto, balik lagi channel Teh Manis, teknologi masa kini, channel yang gak punya apa-apa kalau gak punya investor utama kita. Channel ini miskin sih sebenarnya. Udah ada Asus TUF Gaming VG249K dan di sini ada monitor lama gua LG 22 MK600. Ya, jadi monitor 144Hz ini udah menurut gua adalah monitor yang cukup banget buat kebutuhan baru gua. Berada build PC. Jadi monitor ini adalah monitor yang cocok lah untuk nemenin PC high end dari Teh Manis. Iya. PC high end. Oke, jadi video kali ini gua akan mencoba compare Asus VG249K yang gue punya sama LG 22 MK600. Sebenarnya emang ini nggak apple to apple ya, nggak sama speknya, jauh banget bagusan Asus kemana-mana 144Hz sama 75Hz. Tapi di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian, pengen ngasih unjuk gimana sih perbedaan 144Hz sama 75Hz serta 24 inch dan 22 inch itu bedanya kayak gimana. Soalnya gue pribadi juga pertama kali punya si Asus ini yang 144Hz, gue kayak rada susah gitu untuk bandingin. Ini 144Hz sama 75Hz itu bedanya apa gitu. Kayak signifikan sih sebenarnya. Ternyata pas gue compare keduanya, gue sandingin, beda friend ternyata. Nah itulah, mungkin dari kalian juga ada yang bertanya-tanya gitu. Semoga video ini bisa membantu gitu ya. Nah tapi di video kali ini gue akan bahas lebih spesifik daripada review si Asus TUF Gaming 249Q ini. Ada VGA depannya. Di video kali ini juga gue akan ngebahas data warna dari monitor ini. Nah, data ini gue ambil dari beberapa sumber karena gue nggak punya alat data color. Yang sumbernya ini juga jadi acuan gue untuk beli Asus TUF Gaming VG249Q. So, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini dia monitor 144Hz 24 inch pertama gua. Jadi alasan utama gua untuk ganti monitor adalah pengen upgrade ke 144Hz dengan layar IPS. Kenapa nggak pilih VA atau TN aja bang? Karena gua nggak cuma nyari refresh rate aja, jadi gue pengen juga dapetin kualitas gambar dan warna yang bagus juga tuh ya. Karena kebutuhan gue tuh nggak cuma gaming doang, gue bisa ngedit juga, bisa produksi, bisa kerja juga, bisa nonton film dan banyak deh pokoknya. Gue usahain cari monitor yang bisa universal buat gue pakai gitu ya. Gue cari-cari sebenarnya banyak banget monitor 144Hz di pasaran gitu ya, dan panelnya IPS. Ada MSI, ada ViewSonic, ada AOC, ada LG, ada BenQ. Nah dengan pertimbangan-pertimbangan akhirnya gue pilih Asus VG249Q ini ya. Yang pertama jadi filter gue jelas adalah budget ya. Budget gue 3 juta, kira-kira apa nih monitor 144Hz IPS yang bisa dapetin di harga 3 juta atau kalau bisa kurang gitu ya. Nah 3 juta gue udah gak mungkin milih MSI dan BenQ gitu ya. MSI ada 3 juta lebih dikit, 300.000. Gue sempat pertimbangan itu juga, tapi akhirnya gue tetap pilih Asus VG249K ini karena gue kurang suka desain dari MSI. Dan 3.300.000 itu belum bisa ergonomic stand, jadi ya udahlah gue pilih Asus aja gitu. Kalau BenQ udah jauh banget, harganya 5 juta. Tapi itu udah 7 inch sih, 24 nya mungkin ya round segitu, 4 juta mungkin ya. Nah ada 3 juta nih masih banyak banget 144 IPS di pasaran gitu. Ada AOC, ViewSonic, Armageddon, ada LG juga ada gitu ya. Nah gue persempit lagi nih, gue coba cari yang desainnya bagus, buat kualitinya bagus, tuh bezel-less lah ya. Nah terus barangnya nggak goib, gampang didapetin. Nah kalau dari aspek-aspek itu udah nggak mungkin, sorry to say, Armageddon Pixel Plus itu udah nggak mungkin karena gue nggak demen desainnya, kayak desainnya ringkih banget dan build kualitinya gue kurang suka lah ya. Buat kalian yang pengen cari budget monitor yang lu nggak mikirin sama build quality ya itu bisa lah Armageddon lu pertimbangin gitu. Terus kenapa nggak AOC? AOC rada goib, barangnya itu juga bagus banget sebenarnya AOC, tapi ya kurang nyata adanya barangnya gitu, susah dicari. Jadi gue agak ragu lah ya untuk beli barang-barang yang kayak gitu. Nah terus ada LG yang under 3 juta juga, 144Hz IPS tapi belum ergonomic stand, itu harga 2,6an kalau salah. Dan Asus itu pertimbangannya udah ergonomic stand plus ada speakernya. Nah jadi ya udahlah, kayaknya Asus udah pas banget buat segala-galanya menurut gue gitu ya. Jadi itu sedikit cerita gue kenapa akhirnya gue putusin untuk beli Asus TUF Gaming VG249Q. Oke, sekarang mari kita bahas dari build quality-nya ya. Fix banget monitor ini nggak akan jatuh mau lu senggol kayak gimana juga. Kakinya tuh sekokoh itu, sekokoh-kokohnya umat monitor gitu. Parah sih. Gimana coba mau jatuh ini kalau kayak ini? Ya Allah, tenteng banget tuh. Kayak mantep dah build quality-nya, ini juara banget, sejuara olimpiade lah pokoknya. Nah tapi emang
kakinya karena kotak kayak gini agak makan space sih menurut gue. Beda sama LG 22MK600 ini yang kakinya jadi lu bisa naro stick lah atau naro dompet lah, segala macem di sini tuh bisa. Ya bisa juga sih sebenarnya kalau dipaksa. Gue juga tetap naro stick di sini sih sebenarnya. Tapi jadi kayak bukan tempat seharusnya aja kan ditaruh stick di sini gitu ya. Nah ini bagian favorit gue adalah bagian di belakang daripada monitor ini gitu. Lu lihat sekeren itu dengan logo Tough Gamingnya. Standnya tuh kokoh banget, parah. Ini ada stand plate bawahnya juga ada tulisan Tough Gaming. Terus di bagian tengahnya stand ini ada ornamen kayak maze gitu, apa namanya, labirin gitu ya. Ditambah ada aksen merah, jadi gaming di mana gitu ya. Pokoknya nyawanya tuh ada di standnya sih menurut gue si monitor ini. Parah, kacau. Nah justru untuk desain main monitornya nih ya, panelnya nih, layarnya ini biasa aja kayak belakangnya curve aja gitu. Terus ada ventilasinya di atas sini. Udah kayak gitu, nggak ada ornamen-ornamennya. Tulisan Asus doang di sini. Udah. Sekarang kita bahas I/O portnya. Ada di bagian belakang dan posisinya di sini. Jadi port-portnya itu ngadep ke bawah. Enaknya daripada desain port kayak gini tuh kabel nggak akan ketekuk-tekuk. Kelengkapan portnya ada HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, ada D-Sub, sama ada audio port. Kalau kalian pakai D-Sub, jadi audio portnya tetap bisa nyala. Kalian colok tuh bagian audio portnya. So kalau kalian pengen maksimalin kualitasnya, maka gue sih prefer nyaranin kalian pakai yang DisplayPort ya, jelas ya, karena kecepatan DisplayPort sama HDMI itu beda. Nah emang kita juga dikasih kabel DP pas pembeliannya juga, jadi emang disarankan untuk pakai DP aja gitu. Layarnya emang udah wajib banget ya zaman sekarang itu bezel-less, dengan ukuran yang bisa kita dapat adalah di sini 32,5 cm, 54 cm, 1,5, ketebalannya 1,5. Nah terus di sini kan masih ada bezelnya lagi nih dia. 4 mili sih tebal daripada bezel si dalam panel ini, 4 mili. Kalau ini berapa ya? Ya sama sih 4 mili juga sih ini. Kita bahas ergonomic stand. Gue gak tahu kenapa senang banget sama ergonomic stand daripada Asus Tough Gaming. Gue kayak excited aja gitu punya monitor yang bisa ergonomic stand full lagi ya. Nah ergonomic stand ini kita coba ya ukurannya detailnya berapa, karena di sini sebenarnya ada tulisannya di belakangnya ini. Untuk head adjustmentnya itu ada sekitar 150 mm. Nih dari 0, dari paling bawah nih paling mentok, terus kita ke atasin jadinya segini. Bisa. Nah ini udah mentok. Tiltnya itu 5-23 derajat. Swivelnya dia ada di 62 derajat sampai minus 62 derajat. Segini sampai segini. Ya lanjut. Terus ada rotate-nya. Rotate buat dibikin ke vertikal atau horizontal. Like this. Oke. Jadi kalau ini buat untuk dual monitor, tapi masa dual monitor yang ini vertikal, yang ini horizontal, yang bagusan vertikalnya gitu ya kan. Ya emang harus beli yang lebih mahal lagi sih untuk dual monitor. Oke, jadi segitu tuh untuk ergonomic stand-nya ya. Dan kalian bisa lihat tadi gue tanpa menggerakkan atau memindahkan daripada stand-nya, jadi tetap stay di sini kokoh banget ya. Nah tapi gue tetap harus menggunakan dua tangan untuk adjust daripada ergonomiknya dia. Kalau gue pakai satu tangan untuk head adjustment ya mungkin masih bisa lah ya pakai satu tangan. Tapi kalau gue udah ini swivel juga masih bisa. Tapi kalau untuk rotate gue susah untuk pakai satu tangan, harus dua tangan gitu. Dan di bawah sini ini ada indikator segitiga untuk swivelnya, jadi bisa tahu udah lurus apa belum. Dan gue ngerasa emang ini pas lurus gitu ya, nggak belok-belok. Jadi kalau ini sesuai dengan garis sudah pas. Nah lanjut kita bahas spek daripada monitor ini ya. Nah sekaligus kita jadi compare juga nih sama si LG 22MK600. Oke, saatnya perbandingan 144Hz sama 75Hz tuh kayak gimana ya. Coba kita untuk UFO test ya. Hasilnya kayak gini, kelihatan smooth banget untuk 144Hz. Terus gimana untuk motion blurnya? Coba gue aktifin low motion blur, hasilnya kayak gini. Dan ini gue ngerasa ada perbedaan ketika gue belum aktifin ILMB di Asus sama udah aktifin ILMB di Asus. Ternyata nih di kamera gue nggak kekejar ya shutternya, jadi tetap ada bayangan gitu. Tapi kalau kalian perhatiin, bayangan di sini tuh udah berkurang. Dan untuk LG 22MK600 gue cuman ubah daripada speednya aja jadi faster. Jadi awalnya emang gue ngerasa kayak ini sebenarnya sama nggak sih 144 sama 75Hz? Ternyata pas diginiin baru beda, berasa banget. Jadi kemarin pas gue habis unboxing terus gue masang, gue ngerasa smooth, iya smooth, tapi emang upgrade-nya sesignifikan itu. Ternyata iya. Kalau mungkin mata gue aja yang kurang gitu, akan suatu perubahan. Jadi 144Hz itu akan membantu banget buat kalian yang punya PC udah support sampai 120 fps plus gitu ya. Jadi emang frame per second sama refresh
rate itu harus seimbang, harus sejalur, sepemahaman, seiman. Jadi kalau misalnya kalian udah punya PC support sampai 120 fps plus tapi masih punya monitornya 75 Hz gitu ya. Nah, itu akan ya udah yang ditampilin di monitor ya maksimalnya cuma 75 Hz atau setara sama 75 fps. Jadi kayak sayang aja gitu. Kalian nggak bisa memaksimalin PC mahal kalian. Nah, sebaliknya kalau kalian udah punya monitor 144 Hz tapi PC-nya masih kentang, cuman kuat di 60 fps, 70 fps, sayang aja monitor kalian. Mending beli monitor yang lebih murah karena jauh juga bedanya harganya. Ini 1,5, ini hampir 3 juta. Jadi ya belinya emang harus saling support lah intinya. Jadi nggak sia-sia gitu. Nah, jadi itulah alasan kenapa gue upgrade ke 144 Hz. Karena tadinya ini cuma cukup buat main Nintendo Switch gitu yang 60 fps lah. Atau ya sekedar buat editing aja. Maksudnya dari laptop gitu ya. Laptop gue jadi second monitor aja buat benerin warnanya. Jadi ya nggak kepikiran sih buat bikin PC tadinya. Ternyata pas udah bikin PC menggila investor kita. Jadi lah akhirnya daripada sayang PC yang nggak maksimal, udah kita beli monitor. Jadi ini sudah dimuseumkan mungkin. Nah, itu refresh rate. Gimana untuk soal warna? Sesuai dengan video di awal gue bilang tadi, gue akan ngambil data daripada sumber yang gue dapetin karena gue nggak punya alat untuk dapetin data color karena itu lumayan mahal gitu ya. Kalau suatu saat butuh ya udah. Kalau menurut klaim Asus VG249K ini, dia punya color gamut di 100% sRGB nih. Mereka nggak keluarin data untuk NTSC dan DCI-P3. Jadi gue nggak bisa akses itu di webnya mereka. Nah, terus akhirnya gue cari-cari sumber dan dapatlah di GTID dan Techless yang udah ngebahas si Asus VG249Q ini duluan. Dan mereka punya alat data color sehingga mereka bisa ngeluarin data color daripada hasil tes mereka masing-masing gitu ya. Sebelum gue ngasih data, di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian kalau Asus VG249Q ini punya beberapa mode yang bisa kalian pilih. Yang masing-masing itu ngaruh ke warna, kontras, dan brightness yang ditampilin. Ada scenery mode, terus ada racing mode, ada cinema mode, terus ada RTS or RPG mode, ada FPS mode, sRGB mode, sama MOBA mode. Gue rekomendasiin pakai racing mode dengan kontras di 80, rednya di 100, greennya 100, dan kita ubah di blue-nya itu diturunin 1 poin jadi 99 poin ya. Ini yang dipakai sama Techless untuk tes data color. Untuk versi Techless didapetin color akurasi rata-rata 0,14 delta I, yang ini artinya bagus banget karena rata-rata di bawah 1 udah cakep banget lah itu. Dengan maksimal yang ngacir warna itu di angka 1,33 delta I. Untuk color gamut yang dihasilkan dari monitor ini ada 99,5% sRGB, 75,9% sRGB, dan 79,2% DCI-P3 dari Techless yang pakai mode racing ya. Sementara untuk GTID kasih data dengan mode terbaik versinya adalah di mode sRGB dengan color akurasi paling tinggi 4,92 delta I dan dapat rata-rata di 0,56 delta I. Color gamut yang didapetin di mode ini ada di 98 sRGB, 78% Adobe sRGB, 79% DCI-P3, dan 73% NTSC. Dengan data tersebut, akhirnya gue putusin untuk gue pakai racing mode karena sepenglihatan gue juga gue lebih nyaman pakai racing mode dengan settingan 80 kontras, 100 red, 100 green, dan 99 blue. Itu udah pas menurut gue. Perbandingannya sama LG Duo M900 yang punya klaim 72% NTSC, ya hasilnya kayak gini. Nah, ini gue pakai settingan default daripada LG. Nah, karena gue juga nggak dapet sumber untuk mengkalibrasi serta info lengkapnya selain color gamut NTSC-nya itu berapa, jadi makanya gue bandingin lah. Hasilnya kayak gini nih. Asumsinya ini udah 72% NTSC pokoknya. Gue ingetin perbedaan ini bisa terjadi karena kualitas daripada kamera yang gue pakai dan kualitas daripada device yang kalian pakai untuk nonton video ini gitu ya. Jadi ini gue coba jelasin sepenglihatan mata gue gitu ya, ini gimana untuk perbedaannya gitu ya. Kalau berdasarkan mata gue nih ya, gue ngerasa warna dia lebih kereng, sementara untuk LG lebih pucat warnanya. Jadi ini kayak lebih vivid sih menurut gue warnanya. Dan ini agak warm gitu, padahal ini settingan default gak gue ganti-ganti. Warmnya ini racing mode. Warna birunya lebih kereng ini, dan warna hijaunya juga. Perbedaannya nggak terlalu signifikan sih menurut gue warnanya. Mirip-mirip ya. Kayak ini lihat ungunya lebih vivid ya. Nah, terakhir tes soal warna kewarnaan, gue coba kedalaman hitamnya dan putihnya dari monitor ini buat cek bleeding testnya juga ya. Gue ngerasa untuk Asus tes warna hitam kurang
di bagian bawah kanan kiri ini, sementara LG ada di bagian kiri bawah daripada monitor ini. Untuk white testnya Asus ada di bagian ujung kiri, kurang putih gitu, ada bayangan hitamnya. Sementara kalau LG dia rata di pinggir-pinggiran, ada kayak bayangan-bayangan hitam gitu ya. Oke, kita mau coba speaker test daripada TUF Gaming. Jadi kualitas speakernya menurut gue biasa aja, standar. Kalau kalian dengerin suaranya flat aja gitu, nggak ada bassnya, nggak ada powernya, hitungannya bonus lah menurut gue. Ya jadi sesuai ekspektasi gue sih. Terus untuk fiturnya gimana? Kedua monitor ini sebenarnya punya fitur yang sama-sama aja gitu ya. Ada FreeSync, tapi bedanya kalau Asus itu FreeSync udah premium, kalau si LG belum premium. Kalau di Asus ada motion blur, dan di LG kayaknya ini sama tipenya kayak DIS-nya daripada LG ya. Untuk tambahan fitur gaming ada yang namanya M-Cursor, dan keduanya ini punya, tapi si Asus lebih lengkap. Untuk tambahan fitur gaming itu kayak ada FPS counter, ada timer juga, dan gua nggak tahu itu timer fungsinya buat apa. Sementara di LG cuman ada M-Cursor aja sih. Nah, terus yang tetap gue suka daripada LG adalah joystick untuk kontrol interface-nya. Ini enak banget karena dengan satu tombol kita bisa mengatur semuanya gitu. Ini agak riwah gitu kalau si Asus salah-salah pencet lah gitu. Untuk garansi keduanya sama-sama punya waktu 3 tahun, tapi gue belum tahu itu terms conditionnya kayak gimana. Kalian bisa cek aja langsung websitenya masing-masing. Yang ternyata gue nggak cukup nyangka daripada Asus monitor gaming ini adalah power consumption-nya itu setara sama LG, yang kalau kita lihat dari ukurannya udah beda jauh, dari speknya beda juga, 144 sama 75. Otomatis logikanya ini si Asus ini punya power yang harus lebih ya kan daripada si LG ini, tapi ternyata sama-sama 16 watt. Jadi kalau diasumsiin 16 watt sehari itu cuman ngabisin sekitar 500 perak lah ya. Itu pakai tarif listrik PLN Rp1.467 per kWh. Kesimpulannya gue puas banget beli Asus TUF Gaming P349K, dan gue juga puas banget sempet punya LG 226K600 ini menemani gue sekitar kurang dari 1 tahun. Jadi masih ada garansi dan segala macamnya, dan gue niat mau jual LG ini. Kalau ada yang mau silahkan cek-cek aja di komentar atau di description box daripada video ini atau di video LG. Nanti gue akan cantumin link pembeliannya. So, thank you banget buat kalian udah nonton video ini. Terima kasih kalian udah nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten channel ini. Dan like video ini kalau bermanfaat, serta subscribe juga. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.